Mata Kuliah Kepemimpinan. Topik ke-39 dari 80 topik. Gaya atau perilaku kepemimpinan pelengkap, bagian pertama. Dalam kenyataannya, sulit untuk dibantah bila dikatakan terdapat beberapa gaya atau perilaku kepemimpinan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu tipe kepemimpinan baik otoriter, demokratis, maupun kepemimpinan bebas. Sekurang-kurangnya terdapat 5 gaya atau perilaku kepemimpinan seperti itu. Kelima gaya atau perilaku kepemimpinan itu sebagai berikut. 1. Gaya atau perilaku kepemimpinan ahli, expert. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini bertolak dari asumsi bahwa kegiatan yang menjadi bidang garapan suatu organisasi hanya akan berlangsung efektif dan efisien bila mana dipimpin oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kepemimpinan harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang garapan atau yang dikelola oleh organisasi. Dengan demikian, pemimpin haruslah orang yang profesional di bidangnya. Keterampilan dan keahlian itu mungkin diperoleh melalui pendidikan formal dan mungkin pula dari pengalaman dalam bekerja atau berorganisasi. Keterampilan dan keahlian itu merupakan kelebihan dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Dengan kemampuannya itu, maka seorang pemimpin akan dapat membimbing orang lain untuk bekerja atau berbuat sesuatu secara efektif dan efisien di bidangnya. Kemampuan membimbing itu akan menjadikan pemimpin dihormati dan disegani, bahkan dipatuhi karena petunjuk-petunjuk dan pengarahannya selalu baik, benar, dan tepat. Tipe kepemimpinan ini dalam penerapannya cenderung pada tipe kepemimpinan otoriter karena setiap keputusan dan perintah yang ditetapkan berdasarkan keahlian atau keterampilan khusus, harus dilaksanakan tanpa diubah, diperbaiki, dan disempurnakan. Pertimbangan berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai isi keahlian yang disebut juga pertimbangan profesional dalam menetapkan keputusan bagi anggota tidak dapat lain selain harus dipatuhi. Inisiatif, kreativitas, dan pendapat anggota yang tidak ahli jika dipergunakan dalam melaksanakan keputusan, akan berakibat hasilnya lain dari yang seharusnya dicapai. Misalnya, pemimpin sebuah rumah sakit harus seorang dokter yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkannya membuat keputusan secara tepat atau baik berdasarkan keahliannya. Perintah itu harus dipatuhi tanpa diubah, meskipun perawat tersebut mempunyai pendapat lain. Jika perawat mengambil inisiatif dan mengubah keputusan dokter tersebut, maka akan timbul akibat yang mungkin sangat merugikan pasien. Akibat yang fatal dapat berupa kematian pasien tersebut. Mengubah dosisnya saja tidak dibenarkan, apalagi mengubah jenis suntikan atau obat yang diberikan karena perawat, anggota kelompok, ingin membuktikan kreativitas atau inisiatifnya lebih baik atau besar. Di pihak lain terlihat juga bahwa tipe kepemimpinan ini perlu diwujudkan secara demokratis, dengan memperhatikan pendapat dan saran orang lain sebelum menetapkan suatu keputusan. Namun, pendapat dan saran tersebut harus bersifat profesional dari orang yang dianggap ahli di bidangnya yang berbeda dengan keahlian pemimpin yang berwenang mengambil keputusan. Misalnya, seorang dokter sebagai pemimpin sebuah rumah sakit, dokter tersebut waktu akan membangun rumah sakit tidak dapat membuat keputusan atau pertimbangan dari segi medis. Untuk itu, diperlukan konsultasi dengan insinyur sipil atau tenaga ahli dalam bidang bangunan atau insinyur di bidang arsitektur. Di samping itu, tidak mustahil masih diperlukan pendapat dan saran dari ahli-ahli yang memiliki kemampuan di bidang lainnya. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan harismatik. Untuk membahas gaya atau perilaku kepemimpinan ini, perlu dimulai dengan menjelaskan pengertian perkataan karisma. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, dikatakan bahwa harismatik berarti bersifat karisma, sedangkan karisma adalah keadaan atau bakal yang dihubungkan dengan kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Selanjutnya, ditambahkan pula bahwa harismatik adalah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Sejalan dengan pengertian menurut ilmu bahasa tersebut, Congen dan Kanungo mengatakan, apa yang membedakan pemimpin karismatik adalah visi strategis mereka dan kemampuan mereka memotivasi karyawan untuk mencapai ambisi. Mereka juga sering dikaitkan dengan transformasi radikal organisasi birokrasi besar atau penciptaan kesuksesan. Sama pentingnya, beberapa karakteristik kepemimpinan menggunakan kekuatan persuasi mereka dengan cara yang manipulatif dan mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, berarti gaya atau perilaku kepemimpinan harismatik ini diartikan sebagai kemampuan menggerakkan orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan dalam sifat atau aspek kepribadian yang dimiliki pemimpin.
Kepemimpinan harismatik dapat diartikan juga sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan tetap serta dipercaya oleh pengikut-pengikutnya, berdasarkan kekuatan khusus yang luar biasa. Menurut Fred Lutyens, 1995, bahwa kepemimpinan karismatik merupakan kemunduran konsepsi lama tentang pemimpin sebagai orang yang dengan kekuatan kemampuan pribadinya mampu memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa terhadap pengikutnya. Kemudian Robbins mengatakan bahwa kepemimpinan harismatik adalah kemampuan kepemimpinan yang luar biasa atau heroik dalam mengamati perilaku-perilaku tertentu. Sementara itu, Cauzes dan Foster mengatakan bahwa kepemimpinan harismatik diyakini memiliki daya tarik yang magnetic effects, pada orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang pemimpin harismatik memiliki mysterious quality berupa keyakinan yang luar biasa dari pengikutnya tanpa keraguan sedikitpun atas kualitas dan kemampuannya dalam mengkomunikasikan ide-ide dan nilai-nilai yang dikembangkannya dengan cara yang jelas dan menawan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kepemimpinan harismatik dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan dalam sifat kepribadian pemimpin sehingga menimbulkan rasa hormat, rasa segan, dan kepatuhan yang tinggi pada para pengikutnya. Pemimpin diterima sebagai seseorang yang istimewa dan luar biasa oleh orang-orang yang dipimpinnya karena pengaruh kepribadiannya yang dapat menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada kepemimpinannya. Kepercayaan dan keyakinan itu diwujudkan dalam penerimaan dan kepatuhan yang bersifat ikhlas dan rela dari semua anggota organisasinya pada semua keputusan, pengarahan, bimbingan, petunjuk, nasihat, perintah, dan larangannya. Sikap rela dan ikhlas itu memiliki dasar yang kuat dalam kepribadian pemimpin harismatik, berupa akhlak yang terpuji, pengabdian pada kemanusiaan atau agama yang dinyatakan melalui pemberian pelayanan tidak saja pada anggota organisasi, tetapi juga pada orang banyak yang membutuhkannya. Kepribadian seperti itu selain menimbulkan kepercayaan dan keyakinan seperti telah dikemukakan terdahulu, tetapi juga kekaguman terhadap kepemimpinannya. Dalam kekaguman orang-orang yang dipimpin itu, sering timbul gejala untuk mengkultuskan sang pemimpin, sebagai suatu sikap yang cenderung keliru karena dapat menyesatkan ke arah pemujaan pada sesama manusia. Sehubungan dengan itu, pemimpin harismatik dengan akhlak yang mulia sebagai orang yang tidak ambisius, sombong, angkuh dan culas, selalu mampu menghindari pengkultusan terhadap dirinya. Selanjutnya, House dalam Robbins telah mengidentifikasi dua indikator determinan kepemimpinan harismatik. Kedua indikator itu seperti berikut: A. Kepercayaan diri, self-confident. B. Memiliki keteguhan dalam keyakinan, have strong conviction, yang luar biasa tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pengikut-pengikutnya sering berbagi perasaan dengan pemimpinnya, meyakini, dan mengasihi pimpinannya. Bertolak dari kondisi itu, para pengikutnya memiliki kesiapan secara langsung untuk menerima perintah dan mematuhinya, bahkan rela berkorban untuk pimpinannya. Berikutnya, Yuki mengetengahkan indikator kepemimpinan harismatik sebagai berikut. 1. Pengikut-pengikutnya meyakini kebenarannya dalam cara memimpin. 2. Pengikut-pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya. 3. Pengikut-pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya. 4. Kesadaran untuk mematuhi perintah pemimpinnya. 5. Dalam mewujudkan misi organisasi melibatkan pengikutnya secara emosional. 6. Mempertinggi pencapaian kinerja, performance, pengikutnya. 7. Dipercayai pengikutnya bahwa dengan kepemimpinannya akan mampu mewujudkan misi organisasinya. Sehubungan dengan indikator-indikator tersebut di atas, berarti kepemimpinan harismatik memiliki kebutuhan kuat akan kekuasaan, strong need for power, memiliki percaya diri yang tinggi, high self-confidence, dan pendirian, prinsip yang kuat pula dalam mewujudkan kepercayaan dan idealitasnya, strong conviction in their own belief and ideals. Selanjutnya, Bas dalam Yuki mengatakan bahwa seorang pemimpin harismatik selain memiliki indikator-indikator di atas, memiliki juga kelebihan-kelebihan lain, khususnya berupa kemampuan melihat peruntungan, nasib, dalam mencapai tujuan yang hakiki. Sementara itu, pengikut-pengikutnya bukan sekedar percaya dan menghormati, respect, terhadap kepemimpinannya, tetapi juga mengidolakan dan memuja pimpinan sebagai pahlawan, hero, atau figur spiritual. Sejalan dengan uraian-uraian di atas, Conger dan Kanungo dalam Yuki mengatakan bahwa pemimpin harismatik 1. Memiliki tujuan ideal yang ingin dicapai, 2. Memiliki komitmen pribadi yang kuat pada tujuan, 3. Tidak konvensional, 4. Tegas dan percaya diri, 5.
Merupakan agen perubahan yang radikal. 6. Bukan manajer dari status quo. Untuk lebih jelas, diketengahkan secara rinci karakteristik utama kepemimpinan harismatik sebagai berikut. 1. Percaya diri, pimpinan sungguh-sungguh percaya akan penilaian dirinya, dan kemampuan kepemimpinannya. 2. Memiliki visi dan tujuan ideal yang memformulasikan suatu masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. 3. Memiliki kemampuan untuk mengungkapkan visi secara gamblang. 4. Keyakinan yang kuat terhadap visi tersebut, komitmen yang kuat, bersedia menerima risiko, mengeluarkan biaya yang tinggi, dan melibatkan diri dalam pengorbanan. 5. Perilaku yang keluar aturan, memunculkan perilaku baru, tidak konvensional, sering melawan norma-norma atau aturan, dikagumi dan sering membuat kejutan keadaan. 6. Dipahami sebagai agen perubahan, bukan pengikut status quo. 7. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan, mampu menilai lingkungan secara realistis, melaksanakan manajemen sumber daya untuk perubahan. Di samping itu, pimpinan harismatik secara spesifik sering dihubungkan juga dengan hal berikut. A. Gaya bicaranya. B. Tatapan matanya. C. Gaya atau gerak tubuhnya. D. Ekspresi wajahnya, yang oleh pengikutnya dinilai dan dirasakan sangat berwibawa. Pada saat sekarang ini dalam kehidupan modern, ketika pengembangan manajemen mengalir dengan deras, kepemimpinan harismatik tidak tergilas, dan ternyata masih sangat banyak diimplementasikan. Beberapa di antaranya adalah di lingkungan organisasi keagamaan, sosial, dan politik. Tipe kepemimpinan ini terlihat pada seorang presiden yang memiliki karisma pada rakyatnya. Demikian pula pada seorang ulama bagi jamaahnya, guru di lingkungan murid atau siswanya, atau pemuka adat di tengah-tengah sukunya dan lain-lain. 3. Gaya atau perilaku kepemimpinan paternalistik. Dilihat dari arti katanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengatakan bahwa paternalis berarti sifat kebapaan, sedang paternalisme diartikan sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak. Sedangkan John M. Eccles dan Hasan Sadili dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia mengatakan paternal berarti pihak ayah, dan paternalistik adalah kebapa-bapakan. Sesuai dengan arti kata seperti tersebut di atas, kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapa-bapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin merupakan tempat bertanya dan menjadi tumpuan harapan bagi pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa tipe kepemimpinan paternalistik banyak terdapat pada masyarakat tradisional dan agraris. Popularitas pemimpin paternalistik disebabkan oleh A. Kuatnya ikatan primordial, B. Extended family system, C. Kehidupan masyarakat yang komunalistik, D. Peran adat istiadat yang sangat kuat dalam masyarakat, E. Hubungan pribadi dan rasa hormat yang tinggi pada orang tua. Di samping itu, dikatakan juga bahwa pemimpin paternalistik tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memberikan kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan bersama. Dari uraian-uraian di atas, berarti gaya atau perilaku kepemimpinan paternalistik dilihat dari kepemimpinan yang bersifat melindungi, secara tradisional cenderung termasuk tipe kepemimpinan otoriter karena anggota organisasi harus mematuhi setiap dan semua aturan yang ditetapkan pemimpin. Dilihat dari perkembangan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan paternalistik cenderung termasuk tipe kepemimpinan demokratis karena pemimpin tidak mementingkan diri sendiri dan merupakan tempat bertanya bagi anggota organisasi, khususnya dengan memberi peluang pada anggota organisasi dalam menyampaikan ide atau gagasan, inisiatif, dan kreativitas. Itulah materi tutorial topik ke-39 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.